Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Saudara-saudaraku dan teman-temanku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan ini izinkanlah kami masih bisa berbagi dan teman-teman semuanya masih berada di rumah. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang penting di mana banyak sekali saudara-saudara kita yang dalam konsep mencari rezekinya itu dia tidak memperhatikan hal-hal ini yang akan kami sampaikan. Sehingga dalam pencariannya Masya Allah sangat luar biasa, menggebu-gebu, semangatnya luar biasa, pergi pagi, pulang sore, kadang-kadang pergi pagi, pulang pagi lagi. Kalau jika ditanya, kenapa demikian? Karena demi mencari sesuap nasi, mencari sebongkah berlian. Namun teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kami berbagi pada kesempatan ini adalah ayo kita hati-hati dalam mencari rezeki itu. Yang pertama, saudara-saudaraku semuanya, takutlah kalau rizki itu tidak berkah. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam mencari rizki itu, yang pertama halal, bukan hanya sekedar halal thayyib. Apa itu sebenarnya? Thayyib, teman-teman, itu bisa bermakna baik dan bisa bermakna rezeki itu kembali kebaikannya dalam kehidupan kita. Artinya berkah, saudara-saudaraku. Kalau dalam mencari rezeki tidak kita perhatikan keberkahannya, maka yang terjadi adalah saudara-saudara kita yang merasa sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan uang yang banyak, tetapi kadang-kadang tidak berpikir uang habis begitu saja tanpa disadarinya bahwa rizki yang dicarinya itu ternyata tidak berkah. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan rambu-rambu ataupun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit contohnya saudara-saudaraku, dalam mencari rezeki dia lupa sholat. Dalam mencari rezeki dia mengabaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Setelah dapat rezeki, dia merasa rezekinya itu milik dia sendiri. Dia tidak merasa bahwa sebagian dari rezekinya itu ada hak orang lain. Sehingga tanpa disadarinya Allah ambil secara pelan-pelan. Makanya ini yang kita khawatirkan dan kita takuti. Setelah harta itu kita kumpulkan banyak-banyak, kumpulkan sebanyak mungkin, tapi kadang-kadang harta itu bukan milik kita, melainkan milik orang lain, diambil, ya. Kadang-kadang dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebakaran, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pencurian, perampokan dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi takutlah rizki jika itu tidak berkah adanya. Yang kedua, saudara-saudaraku, dalam mencari rizki yang kita jalani setiap hari ini, yang kedua, takutlah jika rizki itu kita lupa untuk mensyukurinya. Ini bagian juga sangat penting, saudara-saudaraku semuanya, bahwa setelah kita mencari rizki dengan bekerja, dengan aktivitas, dengan skill yang kita miliki ini, setelah kita mendapatkannya, maka jangan lupa kita mensyukurinya. Jangan sampai kita tidak mensyukurinya. Karena la in syakartum, jika engkau bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah. Wala in kafartum, jika engkau lupa untuk mensyukuri rizki itu,
inna adzabi lasyadid. Sungguh adabku itu sangat pedih. Dalam gambarannya apa, saudara-saudaraku? Setelah kita mendapatkan rezeki, ayo kita berbagi. Ayo kita undang saudara-saudara kita. Lebih daripada itu kita santuni mereka-mereka yang membutuhkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dikaruniain itu. Makanya ada doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jangan kau cabut rasa syukur di mana telah kau berikan nikmat-nikmat yang begitu luar biasa pada diriku ini. Ini artinya apa, saudara-saudaraku? Bahwa rizki yang kita cari dan telah berhasil kita dapatkannya, jangan lupa kita untuk mensyukurinya. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takutlah rizki jika kita tidak sabar dalam memperolehnya. Ini apa? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada rizki itu yang Allah Subhanahu wa taala itu sengaja tahan dulu untuk menguji keimanan kita, untuk menguji kesabaran kita sejauh mana sih kita serius dalam mencari rizki itu. Maka jangan sampai dalam mencari rizki itu kita tidak memiliki rasa sabar. Maka yang paling kecil yang sering dihadapi oleh saudara-saudara kita adalah dengan mengeluh. Ya Allah, kenapa? Sudah kerja keras, sudah banting tulang, sudah peras keringat aku keluarkan untuk mencari rizki itu. Tapi kenapa ya Allah, belum juga aku mendapatkan yang aku inginkan. Sabar saudara-saudaraku. Ada kalanya rizki itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya akan diakumulasi di kemudian hari. Jika dalam perjuangan dan ujian itu berhasil kita lewati, maka kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, sebagaimana yang Allah tahan tadi diberikan sekaligus. Kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Maka kesabaran itu penting dalam mencari rezeki. Maka saya khawatir saudara-saudaraku yang kehilangan kesabaran itu menjadikan kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mohon maaf, ada yang mencari pesugihan, ada yang mencari hal-hal klinik, membuat persekutu, mencari bala bantuan untuk mencari rezeki. Na'udzubillahi min dzalik. Tuyul, babi ngepet, ataupun dan lain sebagainya. Maka na'udzubillahi min dzalik, tanpa dia sadari, keimanan dia sudah tergadai dengan hal-hal semacam itu, pesugihan. Sehingga dalam kehidupannya tidak diliputi rasa ketenangan. Dalam kehidupannya dia akan diliputi rasa kesengsaraan. Walaupun wujudnya banyak duit, tapi saya yakin saudara-saudaraku yang memakai hal-hal seperti ini, dia akan sengsara cepat atau lambat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, saudara-saudaraku, yang kita takuti dalam mencari rezeki itu, takutlah jika dalam mencari rezeki itu kita ada sifat iri dan dengki terhadap orang lain, terlebih terhadap saudara-saudara kita, terlebih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semua ada porsinya saudara-saudaraku, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum, Allah sudah tetapkan rezeki itu di langit, lalu Allah turunkan ke bumi dan kita disuruh untuk mencarinya. Tetapi mengapa demikian? Dalam perjalanan hidup manusia, nah ini yang dikhawatirkan, yang saya khawatirkan. Mereka selalu memandang rezeki orang lain itu merasa sangat hebat. Dia memiliki perasaan, kenapa harus dia, kenapa tidak aku saja yang mendapatkan rezeki itu? Maka yang dikejarnya, orientasi dalam kehidupannya adalah aku harus lebih hebat daripada dia. Aku harus memiliki, kalau bisa sepadan dengan dia atau lebih daripada dia. Maka ingatlah saudara-saudaraku, jika orientasi dalam kehidupan kita dalam mencari rezeki itu adalah di dunia, maka tidak akan ada habisnya.
maka tidak akan ada hujungnya. Kita akan diliputi perasaan yang sangat mengenaskan. Jika saudara kita membeli motor, kita iri. Saudara kita yang sudah mampu membeli mobil, kita iri. Ini yang kadang-kadang ini dalam kehidupannya itu selalu mengomporin suami istri, istri mengomporin kepada suami. Bang, kenapa kita saat ini belum punya mobil? Na'udzubillah. Sehingga suaminya rela melakukan apapun demi apa yang diimpikan oleh istrinya. Maka saudara-saudaraku, ayo, rizki itu memang harus kita cari, tetapi dalam mencari rizki itu kita harus berhati-hati. Takut kita tidak syukur, takut kita tidak sabar, takut jika kita dalam hati kita ini ada rasa iri dan dengki. Ayo kita belajar dari sini. Mudah-mudahan sama-sama kita menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan ini sementara. Dari rizki yang kita dapat ini, kalau bisa, dan saya ingatkan sekali lagi, ayo sama-sama rizki itu ada yang kita gunakan sebagainya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.